Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Saifullah, Prodi PGSD semester 1, jalur Darul Muta'alimin, Cikaret. Saya di sini ingin menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Raka selaku dosen pengampu pendidikan sosial dan budaya. Langsung kepada poin tugas. Yang pertama, apa arti manusia dari sudut pandang sosial dan budaya? Dari sudut pandang sosial, manusia adalah makhluk sosial yang segala aktivitasnya, segala kehidupannya bergantung kepada orang lain. Dan manusia itu sendiri adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contohnya, dalam kehidupan sehari-harinya, manusia itu perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan apa yang ia kerjakan. Jadi manusia itu sendiri tidak bisa, bahkan mustahil untuk menjalankannya sendirian. Contohnya, ketika manusia itu wafat, manusia itu perlu bantuan orang lain, dan orang lain pun harus membantunya dalam segi memandikannya, mensolatinya, bahkan menguburnya gitu. Jadi manusia itu sendiri dari ia lahir sampai ia meninggal pun perlu namanya bantuan dari orang lain. Itulah kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, dari sudut pandang budaya, manusia adalah makhluk yang senantiasa mampu menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang budaya ini, manusia adalah makhluk yang dalam kehidupannya memperdayakan akal budinya untuk mencari kebahagiaan dalam dirinya, baik dirinya maupun masyarakat, guna untuk menciptakan kebudayaan dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, hakikat hubungan sosial. Apa itu hubungan sosial atau interaksi sosial? Jadi interaksi sosial dari hakikat yang sebenarnya adalah hubungan yang terjalin antar sesama manusia untuk menciptakan suatu hubungan yang baik tanpa saling diskriminasi dalam hubungannya. Jadi hubungan itu terjadi ketika manusia itu mampu menjalin suatu hubungan dengan sesamanya tanpa membedakan dari jenis rasnya, dari keragamannya, budayanya, atau kebiasaannya gitu. Jadi hakikat dari hubungan sosial yang sebenarnya adalah ketika manusia itu sendiri mampu menciptakan kebersamaan, keterikatan antara dirinya dengan sesamanya atau dengan orang lain. Lalu yang ketiga, bagaimana seharusnya kebudayaan dulu disikapi dalam peradaban masyarakat kini. Jadi mungkin dari sudut pandang saya, hubungan di antara sikap atau peran kita selaku manusia atau masyarakat yang hidup pada zaman sekarang ini, salah satunya menyikapi dengan pelestarian budaya dulu, baik dari daerahnya masing-masing. Jadi melestarikan atau menjaga budaya dulu sehingga budaya dulu itu tetap terjaga oleh diri kita dan masyarakat, sehingga tidak dapat dihapus dari kehidupan masyarakat daerahnya masing-masing. Lalu masyarakat itu sendiri harus atau wajib menyaring informasi, berita, ataupun kebudayaan asing yang masuk ke dalam budaya kita gitu. Jadi tidak semuanya budaya atau kebiasaan atau informasi asing masuk lalu kita ambil begitu saja tanpa memilahnya atau memilih yang benarnya gitu. Nah, oleh karena itu peran kita itu adalah menjaga budaya kita dan memilih informasi-informasi baru dari informasi asing sehingga budaya kita itu tetap terjaga dan
dan aman di lingkungan masyarakat di daerahnya masing-masing. Lalu poin yang keempat adalah, menurut Anda, apakah hubungan sosial dan kebudayaan sudah berlangsung baik dalam lingkungan sekolah di Indonesia? Nah, mungkin dari beberapa sekolah yang sudah saya kunjungi, diantaranya dari bak guru sendiri maupun muridnya sendiri sudah menjalin hubungan atau ikatan yang baik antara guru dan muridnya. Hubungan baiknya itu baik di luar kelas maupun di dalam kelas gitu. Jadi hubungannya itu terjalin antara guru dengan muridnya. Guru menyayangi muridnya, murid menghormati gurunya gitu. Nah, itu pun sudah terjalin dengan baik. Lalu siswa itu sendiri dengan sesamanya atau dengan teman sekolahnya bisa berbaur dan bergaul dengan teman yang lainnya tanpa membeda-bedakan apa dan siapa temannya itu gitu. Baik dari mulai rasnya, dia dari mana asalnya, ciri khasnya kayak gimana, maupun karakteristiknya itu seperti apa gitu. Jadi siswa itu sendiri mampu bergaul dan menerima teman di lingkungan sekolahnya. Lalu poin yang kelima adalah, bagaimana cara Anda membangun kebudayaan baik dalam lingkungan keluarga di masa pandemi ini? Mungkin bagi saya diantaranya adalah menerapkan kebudayaan literasi membaca buku. Jadi membaca buku di sini bisa digunakan keluarga di masa pandemi ini dengan memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku, guna untuk menciptakan keluarga harmonis, keluarga yang cerdas dan hebat. Gimana gitu? Jadi keluarga di sini adalah ketika ada waktu bersama dan luang, mereka itu meluangkan waktunya untuk membaca buku, yang dimana bisa jadi seorang ayah yang mengumpulkan keluarganya dan menceritakan atau membagi wawasannya kepada anak-anaknya. Nah, itulah gitu, salah satu cara yang baik atau cara pendapat saya sendiri untuk menciptakan budaya yang baik di dalam lingkungan keluarga. Dan mungkin itu beberapa pandangan saya terhadap poin-poin yang telah diberikan oleh Bapak Raka selaku dosen pengampu pendidikan sosial dan budaya. Dan itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran atau kelebihannya mungkin itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.